sebelumnya kita sudah mempelajari distribusi peluang dari variabel acak diskrit ya. Variabel acak diskrit di mana terdiri dari dua, ada tiga, binomial sama Poisson ya. Nah, dalam distribusi peluang kemarin dibagi dua ya, ada distribusi variabel acak diskrit sama distribusi acak variabel acak kontinu. Kalau variabel acak diskrit itu variabel-variabelnya hasil dari penghitungan ya. Ciri-cirinya biasanya variabel X-nya itu berupa angka bilangan bulat. Jadi kayak orang, kemudian kendaraan, itu bilangan bulat. Sementara kalau variabel kontinu, variabel acak kontinu, ini berasal dari hasil pengukuran. Pengukuran kemarin terdiri dari beberapa jenis ya, ada distribusi normal, ada uji F, kemudian ada uji T, sama chi-square. Nah, hari ini kita mempelajari distribusi peluang normal. Nanti F, T, sama chi-square di setelah tes. Nah, target kita hari ini memahami apa itu distribusi normal, kemudian konsep tabel Z. Nah, kalau kemarin kita ketika menghitung distribusi binomial atau distribusi variabel acak, itu kan menggunakan rumus ya, formula. Ada formulanya, kemudian kita hitung, formula sebuah angka peluang. Nah, sekarang kita selain menggunakan formula, kita dibantu oleh namanya tabel Z, atau ada yang mengenalnya tabel A2 ya. Ini nanti di ujian teman-teman akan dilampiri tabelnya. Jadi nanti di lembar soal, pastikan di halaman belakang itu ada tabelnya, ada tabel Z. Ini alat bantu kita untuk mengetahui peluang dari sebuah variabel acak kontinu. Ini jenisnya yang kita pelajari adalah distribusi peluang normal. Kita juga mengetahui bagaimana normalitas data, dan kita nanti akan mengetahui ada alternatif lain ketika sebuah peristiwa itu peristiwa binomial ya, binomial, tapi karena sampelnya itu besar, tidak memungkinkan untuk dilakukan perhitungan probabilitas dengan formula binomial atau memakan waktu yang panjang. Maka dengan materi hari ini kita menemukan alternatif namanya aproksimasi normal ya, aproksimasi normal. Jadi ada formula distribusi peluang normal untuk menghitung kejadian yang binomial, yang hasilnya itu ada dua. Yang kemarin ya, binomial itu hasilnya ada dua, sukses atau gagal. Nah, kontennya ini. Jadi nanti kita selain mempelajari formulanya, menghitung bagaimana mengaplikasikan formula, kemudian kita membaca tabelnya untuk menemukan peluang dari sebuah variabel acak kontinu. Nah, ini flashback sedikit. Distribusi peluang kontinu menjelaskan probabilitas sebuah variabel acak kontinu yang terletak dalam satu kisaran tertentu dan kadang memiliki nilai tak terhingga. Bedanya kalau di diskrit kemarin kan sudah diketahui percobaannya, ada berapa percobaannya itu kan jelas ya. Kalau ini tidak diketahui nilainya. Contoh variabel acak kontinu misalnya jarak ya, jarak dari rumah ke kampus itu kan diukur ya berapa. Ciri-cirinya berarti variabelnya ada angka bisa memungkinkan angka desimal ya. Jaraknya itu kan bisa desimal ya, misalnya 100,2 meter gitu kan. Atau berat badan 60,5 kg gitu ya. Atau menit 30,2 menit. Nah, kayak gitu kan waktu. Jadi itu contoh variabel acak kontinu. Nah, distribusi probabilitas kontinu itu diagramnya itu ada dua. Yang pertama uniform probabilitas distribusi probabilitas uniform kemarin yang kita pelajari. Distribusinya seragam ya, seragam.
memiliki bentuk segi 4. Nah, didefinisikan dengan nilai minimal A dan maksimal B. Tinggi distribusi peluangnya konstan atau seragam untuk semua nilai. Sementara kalau distribusi peluang normal, itu lokasinya ditentukan oleh rata-rata populasi. Sebarannya oleh standar deviasi, bentuknya lonceng, bentuknya simetris dengan sumbu di sekitar nilai rata-rata simetris. Artinya ketika kita tarik garis tengah di tengah-tengah kurva tersebut, maka sisi yang berada di sebelah kiri atau sebelah kanan rata-rata itu identik, bentuknya identik atau sama, atau cermin. Kurvanya menurun secara halus pada kedua arah dari bagian tengah. Menurun gitu ya. Ini contoh distribusi probabilitas uniform yang kemarin kita sudah pelajari. Dia bentuknya segi 4, tingginya itu adalah peluang ya. Tingginya itu adalah nilai peluang yang dihitung dengan formula 1 dibagi B dikurang A, di mana A adalah nilai minimum dan B adalah nilai maksimum. Contoh ini, sebuah universitas menyediakan layanan bis untuk mahasiswa selama berada di kampus. Sebuah bis tiba di halte gedung F setiap 30 menit sekali, antara jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Mahasiswa tiba di halte gedung F pada waktu yang acak. Waktu yang diperlukan bagi seorang mahasiswa untuk menunggu bis terdivisi secara seragam dari 0 sampai 30 menit. Gambarkan diagram distribusinya. Nah, jadi kita hitung dulu tingginya karena dia peluangnya sama. Maka dari satu nilai ke nilai yang lain itu peluangnya sama. Yang dihitung dari formula 1 dibagi B dikurang A. Di mana A adalah nilai minimum dan B adalah nilai maksimumnya. Nah, maka dalam kasus ini variabel randomnya itu waktu ya, jangka waktu mahasiswa menunggu, jangka waktu. Jadi variabel atau sumber X-nya itu adalah jangka waktu mahasiswa menunggu bis dalam satuan menit. Nah, waktu diukur dengan skala kontinu dan waktu tunggu itu range-nya antara 0 sampai dengan 30 menit. Grafik distribusi uniform, nah ini seperti gambar ini ya. Jadi dihitung berapa probabilitasnya ya. Probabilitas dari waktu tunggunya antara 0 sampai 30. Nah, di sini kita lihat dari waktu 0 sampai 30 sumbu X-nya. A sama dengan 0, B-nya 30. 30 kurang 0, berarti 30. Maka peluang adalah 1 dibagi 30 ada 0,033. Nah, dia seragam, maka dari titik 0 sampai dengan 30. Waktu 30, peluangnya adalah 0,033. Ini contoh gambar distribusi peluang seragam atau uniform. Kemudian yang kedua, dari bentuk distribusi variabel acak kontinu itu adalah distribusi normal standar. Distribusi normal standar itu adalah distribusi normal dengan parameter mu sama dengan 0 dan standar deviasi 1. Total area di bawah kurva itu sama dengan 1. Nah, total peluang adalah 1. Jadi area yang di arsir ini adalah sama dengan total peluang. Jadi kalau kurva distribusi normal, maka areanya sama dengan 1 itu adalah jumlah peluang, jumlah peluang dari seluruh peristiwa. Nah, sumbu X-nya di sini adalah z-score yang dimulai dari 0. Rata-rata kemarin kalau distribusi normal di mana min atau median dan modus dia nilainya sama ya, berada di tengah-tengah kan. Nah, ketika min dikonvert menjadi z-score dia, maka z-score-nya adalah 0. Rata-ratanya adalah 0. Jadi titik tengahnya adalah 0 yang merupakan standar rata-rata dari distribusi normal 0.
Nilai z-score-nya dari -1 ke kiri itu minus, ke kanan adalah plus. Ke kiri minus, ke kanan plus. Jadi setiap nilai variabel acak kontinu, ketika kita ingin mengetahui peluang distribusinya, itu dikonversi ke dalam nilai z-score. Ini namanya z-score ya. 0, -1, -2, -3. 1, 2, 3 itu z-score. Nanti kita hitung berapa peluangnya dengan melihat luas area di dalam atau di bawah kurva. Bawah kurva ini kurva distribusi normal. Dia bentuknya simetris, di mana dua bagiannya memiliki dua bagian yang identik ya. Bagian sebelah kiri sama kanan itu sama, luasnya sama. Kemudian ekornya tadi menurun ya, dari titik tengah menurun, mendekati sumbu X-nya, dan tidak pernah menyentuh sumbu X ya. Dia selalu mendekati sini. Dan secara teoritis, kurva ini ekornya dia akan terus memanjang sampai tak terhingga. Baik itu minus tak terhingga atau plus tak terhingga. Jadi terus panjang, tidak pernah menyentuh sumbu X-nya atau z-score-nya tidak pernah menyentuh z-score-nya. Nah, kalau distribusi normal itu kan min, median itu sama nilainya. Atau kalau dikonversi ke dalam distribusi normal, z-score-nya itu adalah 0. Jadi titik tengahnya adalah 0 ya. Kemudian kalau kita lihat di kurva distribusi normal, dia semakin standar deviasinya semakin kecil ke atas, dia semakin runcing. Standar deviasinya semakin besar, dia akan semakin landai. Kurvanya akan melandai jika standar deviasinya semakin besar. Nah, bagaimana kita menentukan atau menemukan peluang ketika nilai z-score-nya sudah diketahui? Nah, ini tolong fokus. Ketika kita ingin mengetahui peluang dari variabel acak kontinu, ini ada 4 kondisi. Ada 4 kondisi, dan kalau di soal ujian pasti ditanya peluangnya berada di salah satu atau beberapa kondisi ini. Jadi peluangnya itu ada di antara 4 kondisi ini. Kondisi pertama, probabilitas atau luas area kurva itu berada antara 0 sampai dengan Z atau 0 sampai dengan minus Z. Kemudian yang kedua, peluangnya atau luas area di dalam kurva tersebut, di bawah kurva, itu di luar Z atau di luar minus Z. Kondisi yang kedua. Jadi yang pertama, antara 0 sampai dengan nilai Z atau antara 0 sampai dengan minus Z. Itu peluangnya. Pertanyaan tentang distribusi normal berarti sekitar antara itu ya, antara 0 sampai dengan Z atau 0 sampai dengan minus Z. Kondisi kedua, di luar Z atau di luar minus Z. Kemudian kondisi ketiga, peluangnya atau luas area itu berada di antara 2 titik pada sisi yang berbeda dari rata-rata. Kan tadi ya dibagi 2 kan kurva itu. Di tengahnya rata-rata. Nah, titiknya itu antara di sebelah kiri rata-rata atau di sebelah kanan. Jadi 2 titik pada sisi yang berbeda. 2 titik yang berbeda. Bisa di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, itu luas areanya. Kemudian bisa jadi peluangnya itu berada di antara 2 titik pada sisi yang sama dari rata-rata. Jadi kalau kita gambarkan normalnya, kan 0 ya, Z sama dengan 0, atau rata-ratanya 0. Tadi katanya berada di antara, kondisi pertama, antara 0 sampai dengan Z. Antara 0 sampai dengan Z, di sini, misalnya sini Z, atau 0 sampai dengan minus Z. Biasanya pertanyaan tentang distribusi peluang normal itu berapakah peluang antara gitu ya. Jadi 0 sampai Z berarti peluangnya di sini. Nilai peluangnya itu adalah luas area antara 0 sampai dengan Z.
atau antara 0 sampai dengan minus Z. Kondisi pertama. Kemudian kondisi kedua, di luar Z atau di luar minus Z. Ya. Saya di luar Z, berarti ketika ini ada nilai Z, berarti di luar Z, berarti arahnya ke sana ya. Atau di luar minus Z, arahnya ke sana. Maka ini adalah luas yang diarsir adalah nilai peluangnya. Atau tadi di antara dua titik dari sisi yang berbeda di antara rata-ratanya. Berarti bisa di sini Z1, ini Z1, ini Z2. Bisa antara, misalnya di sini ya. Bisa di sini antara kedua. Atau di dua titik di satu sisi. Nah, bisa juga di antara di sini. Masih gambar lagi di sini. Dua titik di sisi yang sama dibilang katanya, kondisi yang keempat. Jadi bisa jadi sini Z1, ini Z2. Buangnya di sini. Nah, di sini paham ya kondisinya. Jadi pertanyaan peluang mengenai variabel acak kontinu itu berada di kira-kira ya, berada di antara 4 kondisi ini. Bisa di antara 0 sampai Z, atau 0 sampai Z minus, atau di luar Z, atau di luar minus Z. Kondisi ketiga, dua titik pada sisi yang berbeda, berseberangan ya, di antara minus Z sama Z, dua sisi yang berbeda. Atau dua titik di dalam satu sisi yang sama, bisa di titik di wilayahnya Z atau di wilayahnya minus Z. Pasti di antara itu ketika pertanyaan ketika ujiannya. Sampai sini paham? Ini konsep dasarnya dulu ya. Bagaimana kita memahami peluang, menghitung peluang di dalam distribusi normal standar. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah bisa lanjut? Nah, itu kita baru paham dulu posisi peluangnya ada di mana. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilai peluangnya? Nah, nilai peluangnya kita lihat dengan bantuan menggunakan tabel distribusi normal standar atau tabel A2 ya. Tabel A2 di sini didesain hanya untuk distribusi normal. Lalu slide-nya masih kelihatan? Kelihatan. Ya, kalau present pakai Google Meet agak-agak khawatir ya. Takut putus. Jadi ini kita menggunakan tabel A2 ya, yang hanya digunakan untuk distribusi normal standar, di mana memiliki rata-rata 0 dan standar deviasinya 1. Tabel 2, A2 itu terdiri dari 2 halaman. Yang sebelah kiri ya, itu untuk nilai negatif Z-score. Z-score yang negatif itu ada di sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan itu untuk Z-score yang positif. Jadi bisa jadi nilai Z-score-nya positif atau negatif. Ini harus hati-hati menentukan nilai peluangnya. Kemudian yang ketiga, setiap nilai di dalam tabel itu merupakan kumulatif ya, area kumulatif dari sisi kiri sampai dengan batas titik Z-score tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan sorry di bagian atas ya, berupa distribusi normal. Ini kan ya. Katakanlah di sini nilai Z ya, di sini nilai Z. Nilai Z. Maka nilai yang ada di tabel, di bagian badan tabel,
itu menunjukkan luas area, kumulatif luas area dari sisi kiri, dari sebelah kiri kurva sampai dengan batas nilai jet score-nya. Kalau jet score sini berarti sini. Jadi dia mengarah ke kiri ya. Dari titik skor mengarah ke kiri itu adalah luas area yang ada di tabel, di badan tabel tadi. Jadi tadi teman-teman saya tunjukkan ada bagian-bagian tabelnya. Nah, kemudian ketika kita bekerja dengan grafik, tolong dihindari kebingungan antara, harus dibedakan ya, harus paham perbedaan antara jet score sama area. Jet score sama area, tolong dibedakan. Jet score itu jarak ya, jadi skala sepanjang garis horizontal di dalam kurva jet score sepanjang distribusi normal. Nanti biasanya tercantum di sebelah kiri dan atas tabel A2. Jet score namanya. Jet score itu dia berada kalau di kurva tadi di kurva di sebagian atas ya. Kurva, kalau di sumbu X-nya ini namanya jet score. Tapi kalau di tabel itu angkanya berada di sebelah kiri, yang paling kiri ya, kolom paling kiri sama atas ya, baris paling atas, leadernya. Jadi paling kiri dan atas. Sedangkan area ini adalah wilayah di bawah kurvanya yang merujuk pada nilai di dalam tabel A2. Jadi area itu biasanya area disebut juga dengan peluang ya, biasanya berapa peluang berarti itu areanya. Persentase ini berarti areanya itu adalah di bawah kurva yang merujuk atau sama dengan nilainya yang terdapat di dalam badan tabel A2. Nah, jet score itu terdiri dari ratusan ya, desimalnya ada 2. Ada terdiri 2 digit desimal yang bisa ditemukan dengan kita lihat di bagian atas tabelnya, yang menyilang dengan bagian atas tabelnya. Jadi nanti kita coba praktekkan. Jadi gitu ya, dari di tabel itu, di tabel A2 atau tabel distribusi normal standar, itu hanya digunakan untuk distribusi normal standar. Terdiri dari 2 halaman. Halaman yang kiri untuk nilai jet score negatif, halaman yang kanan untuk jet score positif. Setiap nilai yang ada di dalam badan tabel itu merupakan kumulatif area. Jadi akumulasi dari luas area dari sebelah kiri kurva sampai dengan titik jet score tertentu. Sampai dengan titik tertentu. Kalau dia negatif, ya berarti untuk titik negatifnya. Kalau dia positif berarti dari titik jet score positif sampai dengan sebelah kirinya. Kurva itu kalau diarsir itu adalah luas areanya sama dengan yang ada di tabel. Gitu. Dan jet score dia hanya terdiri dari 2 digit desimal, 2 digit desimal. Nah, contohnya gini. Contoh di sini jet score-nya 1,27 berarti positif ya. 1,27. Maka dari titik jet score 1,27 ke arah kiri yang warna hijau itu adalah luas areanya. Luas area di sini dikatakan 0,8980. Dari mana kita menemukan? Lihat di tabel A2. Jet score 1, jadi jet score terdiri dari sisi paling kiri, ya kan, paling kiri dan paling atas, baris paling atas ini, paling atas. Jika jet score 1,27, maka lihat sebelah kiri 1,2, 7-nya di atas, 0,7 di atas. Kalau kita silangkan, ini ketemu yang warna merah ya. 0,8980. Luas areanya adalah 0,8980. Ini sama aja menyebutkan peluang munculnya nilai jet itu adalah 0,8980. Paham ya membaca jet score-nya ya? Jadi jet score itu angkanya
2 digit desimal. Yang paling kiri itu desimal pertama dan angka bulat yang pertama. 2 misalnya di sini Z score 1,27. Berarti paling kiri 1,2. Kemudian kita lihat baris paling atas itu digit keduanya 0,7. Kalau digabung 1,27, 1,2 di sebelah kiri, 7-nya di atas. Kemudian kita silangkan, ketemu angka 0,8980. Nah, ini badan tabel. Di tengah-tengah badan tabel. Ini adalah luas area yang ada di kurva. Jadi yang warna hijau atau yang diarsir warna hijau, itu luas areanya adalah 8980. Di sini paham? Ada yang masih bingung? Yes, ya. Oke. Nah, ini tabel. Nanti teman-teman ketika menerima soal ujian, lampirannya seperti ini contohnya. Ini saya penggal, saya karena panjang ya, jadi saya potong sedikit. Yang sebelah kiri tadi katanya tabel tabel A2. Yang sebelah kiri nilai Z skor negatif. Ini teman-teman lihat ya, nilainya negatif. Minus 34, minus 3,3, 3,2 dan seterusnya. Yang sebelah kanan ini positif. Nah, kiri negatif. Dia menunjukkan badan tabelnya menunjukkan nilai area dari titik Z tertentu ke arah kiri ya. Lalu ke arah kiri ini adalah luas area. Ke arah kiri. Itu adalah nilai yang ada di tabel. Yang arah kiri adalah nilai tabel. Nah, nanti variasi soalnya nggak harus di sebelah kiri terus. Area itu nggak di kiri. Tadi kan ada 4 kondisi ya. Bisa di luar Z atau di luar Z plus. Bisa di antara 0 sampai dengan Z. Bisa antara Z tertentu di dalam satu sisi misalnya di negatif atau di antara dua sisi yang berbeda. Itu ada 4 kondisi. Jadi teman-teman nanti bervariasi bagaimana cara menemukan nilai peluangnya. Nah, lalu bagaimana kita menentukan nilai Z-nya? Nah, ini ada formula untuk menentukan nilai Z-nya, Z-score-nya, yaitu X, variabel acaknya, X, acak kontinu, dikurangin dengan rata-rata populasinya, dikurangin mu dibagi standar deviasi populasi sigma. Jadi nilai Z-score itu adalah X dikurangin mu dibagi dengan standar deviasi. X dikurangin mu dibagi dengan standar deviasi. Nah, ini contoh. Rata-rata upah mingguan untuk para pekerja di sebuah industri gelas mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 1.000 dolar. Ya. Upahnya rata-rata 1.000 dolar dengan standar deviasinya 100 dolar. Berapa peluang memilih seorang pekerja yang upah mingguannya antara 1.000 sampai dengan 1.100. Kemudian yang kurang dari 790. Kemudian antara 840 sampai dengan 1.200. Kemudian antara 1.150 sampai dengan 1.250. Nah, ini kalau kita lihat kemungkinan akan memenuhi keempat kondisi tadi ya. Kalau kita gambarkan ke ini kurvanya. Rata-ratanya berapa? 1.000. Berarti di sini rata-rata di tengah ya. Rata-rata selalu di tengah 1.000. Nilainya 0 atau X-nya 1.000. Skornya 0. Pertanyaan sekarang nomor 1, peluang antara 1.000 sampai dengan 1.100. Kalau 0 itu adalah 1.000, maka 1.100 di sini ya. Maka ini adalah Z-nya. Nah, maka kondisi pertama, nomor 1, kita diminta untuk menghitung peluang menemukan seorang pekerja yang upah mingguannya antara 1.000 sampai dengan 1.000. Berarti peluangnya itu luas area yang diarsir. 0 sampai dengan Z. 0-nya itu 1.000 rata-rata, 1.100-nya Z. Kemudian kurang dari 790. Kurang dari 790 dia berada di sebelah kiri 0 ya. Karena kan 0 itu sama dengan 1.000 ya rata-rata 1.000. Maka kalau 790 berarti ada di sebelah kiri.
Dia Z-nya negatif. Kurang dari 790 berarti dia arahnya sebelah kiri ya. Jadi kondisi kedua, di luar Z atau di luar minus Z. Kemudian yang ketiga, 840 sampai dengan 1200. 840 sampai dengan 1200. Jika di sini 1000, maka 840 ada di sini. Dengan 1200 ada di sini. Kita hitung peluangnya atau mengetahui luas areanya di sini. Ini kondisi ketiga. Jadi berada dua titik di antara sisi rata-rata, sebelah kiri rata-rata atau sebelah kanan rata-rata. Atau 1150, nomor 4, 1150 sampai dengan 1250. Kalau kita gambarkan kurvanya, kalau di tengah itu 1000, maka 1150 ada di sini. Dan 1150 ada di sini. Maka luasnya di sini. Nah, dia dua titik di dalam satu area yang sama. Jadi 4 kondisi. Kira-kira seperti ini gambarannya. Lalu berapa peluangnya? Nah, kita menggunakan bantuan tabel A2. Kita hitung dulu nilai Z-score-nya untuk soal nomor 1. Antara 1000 sampai dengan 1100. Berarti ada dua titik ya. 1000 itu titik 0. Dan 1000 kan rata-rata ya. Rata-ratanya ada di tengah. Atau tadi distribusi normal, itu rata-ratanya, min-nya itu adalah 0. Berarti titiknya ada 0. Berarti 0 sampai dengan 1100. Yang 1000 Z-nya 0, yang 1100 Z-nya berapa? Kita hitung pakai formula tadi, X dikurangin rata-rata min dibagi dengan standar deviasi. Jadi X 1100 dikurangin dengan rata-rata 1000 sama dengan 1. Berarti Z-score-nya 1. Z-score-nya 1. Kemudian tadi 1000 sampai dengan 1100. Berarti 0 sampai dengan 1. Berapa luas area yang diarsir ini? Maka kita lihat di tabel A2. Z1 itu berapa? 100 itu berapa? Itu adalah 3413. Jadi belum saya upload ya tabelnya, jadi teman-teman bisa membaca. Jadi mungkin teman-teman bisa download ya. Ya, jadi nanti aja deh saya upload. Jadi kalau kita lihat di tabel tadi ya, melihatnya 100 berarti di sebelah kiri tabel yang positif ya. 100 dan di bagian atasnya 0. Itu ketemu angka berapa? Kita lihat. Ketemunya sebenarnya angkanya ini 08413. 08413. Sudah di tabel. Nah, saya coba Nah, ini tabel Z-nya ya, tabel A2-nya atau tabel distribusi normal. Jadi 100, berarti kan 10 ya, 10. Gambar. Teman lihat ya, 10 sama 00 itu adalah 0,8413. Kelihatan ya, sebelah kiri Z yang sebelah kanan, kolom paling kiri Z-nya 10 dan baris atas itu 00. Itu
itu adalah 8413, 0,8413. Ini teman-teman tolong hati-hati ya, khususnya ketika melihat tabel Z yang negatif. Ini hati-hati melihatnya. Jadi ketika menulis 0,000 ya itu harus jeli melihatnya, karena banyak sekali kesalahan salah menulis ya. Tulisnya misalnya di sini 0,0082, ditulisnya 0,082, padahal di sini nolnya ada 2. Nah, ini 0 komanya nggak ditulis, jadi langsung titik ya, titik 0,00 gitu ya. Dia harus jeli melihatnya. Kita balik lagi tadi, katanya titik Z-score 100 itu adalah 8413. Teman-teman lihat ya, 8413. 13. Ini 8413. Tadi katanya distribusi normal, kurva distribusi normal, dia luas area yang di tabel itu 8413 itu adalah dari titik Z-score tertentu, yaitu 1 ya, sampai ke seluruh area wilayah kiri gitu kan katanya. Sampai seluruh wilayah area kiri. Sampai ujung ekornya sebelah kiri. Itu nilai nilai peluang yang ada di tabel, di badan tabel itu adalah luas area mulai dari titik Z-score 1,0 sampai sebelah kiri, sampai sisi kiri kurva. Nah, masalahnya pertanyaannya adalah nilai antara 1000 sampai dengan 1100 kan gitu kan. 1000 itu sama dengan Z-score-nya 0. Nanti dibatasin dari 0 sampai dengan 1. Dari kurva distribusi normal kan identik ya. Dibagi dua dari titik tengah, sebelah kiri, kalau luas area itu adalah 1, maka luas sebelah kiri adalah 0,5, sebelah kanan adalah 0,5 ya kan. Nah, kalau dibatasin hanya sampai 0, berarti yang 0,5 sebelah kiri kan nggak kepake ya. Nggak kepake, maka ketika luas tabel adalah 8413, itu harus dikurangkan 0,5. Nah, sehingga luas area dari titik 0 sampai dengan titik Z-score 1 itu adalah 8413 dikurangi 0,5 adalah 0,3413. Ya, paham nggak? Kira-kira bingung nggak? Ada yang masih bingung? Masih, Pak. Oke, saya ulang ya. Jadi pertanyaan nomor satu ya. Berapa peluang memilih seorang pekerja yang upah mingguannya antara 1000 sampai dengan 1100 gitu ya. Nah, kita menghitung peluangnya. Nah, nilai peluang ini bisa ditemukan di tabel A2. Tabel A2, untuk mengetahui tabel A2, maka kita harus tahu dulu nilai Z-score-nya. Nah, jadi nilai variabel acak distandarkan menjadi Z-score. Variabel acak kontinu kan macam-macam ya. Ada tadi misalnya jarak, kemudian ada waktu, ada berat badan, tinggi badan. Nah, ini kemudian distandarkan dengan distribusi normal standar namanya. Yang nilai X-nya, variabel X-nya itu harus dikonversi menjadi Z-score. Nah, untuk menghitung Z-score, tadi formulanya adalah X dikurangin mu dibagi dengan standar deviasi. Nah, berapa peluang memilih seorang pekerja yang upah mingguannya antara 1000 sampai dengan 1100, maka kita harus tahu dulu, harus dikonversi dulu nilai 1000 Z-score-nya itu berapa, nilai 1100 Z-score-nya berapa. Nilai 1000 itu kan rata-rata ya, di sini katanya rata-rata ya. Rata-ratanya 1000. Ini sama aja, 1000 itu dari berapa nilai antara rata-rata sampai dengan 1100. Nilai 1000 kalau dikonversi ke dalam Z-score itu adalah 0. Kenapa 0? Karena rata-rata. Tadi kan rata-rata dalam distribusi normal itu berada di tengah-tengah kan. Atau distribusi normal itu nilai rata-ratanya adalah 0. Maka nilai 1000 itu Z-score-nya adalah 0.
Kemudian 1100 berapa z-score-nya? Kalau kita hitung dengan formula X dikurangin mu dibagi dengan standar deviasi, maka z-score yang kedua, titik kedua atau 1100 itu adalah 1100 dikurangin 1000. 1000 ini rata-rata ya, 100-nya standar deviasi. Maka z-score-nya adalah 1. Nah, maka kita ketika ditanya berapa peluang kita memilih satu orang yang penghasilannya antara 1000 sampai dengan 1100, itu sama aja berapa luas area antara titik 0 sampai dengan titik 1 gitu ya. Yang ini ya. Titik 0 sampai dengan titik 1. Berapa luas areanya? Nah, kalau luas area ketika titik 0 itu berarti luas area sebelah kiri itu 0,5, sebelah kanan 0 itu adalah 0,5. Karena luas area di dalam kurva itu adalah 1, ya kan? 1 dibagi 2, 0,5. Nah, dari titik 0 ke titik 1 berapa? Nah, z-score 1 kita lihat di tabel itu adalah 0,8413. Z-score 1 di dalam tabel itu adalah 0,8413. Dari mana? 1,00 kita lihat paling kiri di tabel Z positif, paling kiri 10, paling atas 0, ketemu 8413. Oke, 8413. Kurva distribusi normal itu menunjukkan yang ada di tabel 8413 itu adalah luas area dari titik 1, 100 ya, luas area dari titik 100 sampai ke arah kiri, tadi kan kita katanya ya. Jadi luas area yang ada di dalam tabel itu adalah luas area antara titik Z tertentu 1,00 sampai ke arah kirinya, seluruh ke arah kiri. Nah, sementara A itu adalah mulai dari 1100, mulai dari 1000 sampai 1100. Atau kalau dikonversi ke dalam z-score, mulai dari 0 sampai dengan 1. Berapa luas areanya? Berarti 8413 dikurangin dengan 0,5. 0,5 itu yang mana? Dari titik 0 ke arah kiri yang saya arsir warna kuning. Dari 0 ke kiri itu kan luasnya 0,5 ya. Nah, kalau dari 1 ke arah kiri seluruhnya itu 8413. Kalau dipotong sampai dengan 0, berarti 8413 dikurangin 0,500. Hasilnya 0,3413. Berarti dari titik 0 sampai dengan titik 1, 0, luas areanya adalah 0,3413. 3413 ini adalah peluang kita mendapatkan satu orang yang penghasilannya antara 1000 sampai dengan 1100. Jelas? Masih bingung? Pak. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Jangan malu-malu ya kalau masih bingung ya. Pak, izin memperjelas lagi, Pak. Ya, silakan. Jadi di dalam area ini totalnya 1 gitu ya, Pak? Betul. Di dalam kurva, di bawah kurva itu total luas areanya 1. Jadi kalau dibagi 2 dengan titik 0, sebelah kiri 0,5, sebelah kanan 0,5. Ada lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Kan tadi nilai dari tabel Z tadi menggambarkan luas dari kurva itu. Nah, kalau jarak dari 0 ke positif 1 kan Pak sama, terus 0 ke negatif 1. Kenapa ya Pak nilai dari tabel Z-nya itu beda antara 0 ke positif 1 sama 0 ke negatif 1 itu? 0 ke positif 1 ke 0 ke negatif 1 gitu maksudnya? Atau iya gimana? Pak. Iya Pak, benar Pak. Kenapa berbeda luas antara 0 ke 1 sama 0 ke minus 1 gitu ya? Iya Pak, nilai dari tabel Z-nya itu tadi. Kalau lihat di tabel 0 minus 1 berapa? 1 minus 0 berapa? Minus 100 berapa? 0,1587 Pak. 01? 587. 0,1587.
lihat ya di tabel jet di bagian atas kita lihat sini. Nah, saya mana ya? Kita buka tabel jetnya. Tabel jet. Belum. Tabel jet 1,0. Kurang ke bawah. Ini ya, 1587 ya? Ya kan? Minus 1 itu 0,1587 kan? Lihat gambar yang di atas. Ya. Oh, ternyata sama Pak kalau dikurangin. Iya. Iya. Tapi kan sama kan? Nilai pas di titiknya itu yang beda gitu ya Pak? Nilai apa? Yang tepat di titiknya itu yang beda. Ya, makanya kondisinya harus dipahamin. Kayak contohnya nih ya, 1.0 itu luasnya dari sini kan ke arah ke kiri. Arah ke kiri berarti kan 1587 ya. Berarti kalau kita tarik ke 0, titik 0 kan 0,5 ya. Berarti 0,5 dikurang 1587 sama dengan sama kan? 3413. Iya Pak, benar Pak. Jadi sama jelasnya. Jadi harus diperhatikan kalau di sebelah kiri, dia selalu ke arah kiri ya. Dari titik tertentu sampai ke arah ke kiri. Baik Pak. Paham ya? Oke. Pak. Ya, Pak. Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Ada yang belum paham? Lagi mau tanyakan? Sebelum melanjutkan. Jangan sampai bingung ya. Ini baru sederhana nih ya. Tabel F sederhana. Nanti ada tabel F, ada tabel chi-square, ada tabel T, banyak tabelnya. Ini teman-teman harus. Dan itu berbeda-beda ininya, cara membacanya. Jadi harus ini yang paling simpel, Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa langsung memahami ya. Nah, tadi berapa peluang kita memilih seseorang yang luas upah mingguannya berada antara 1000 sampai dengan 1100. Berarti kita hitung dulu titik get score 1000 sama 1100 gitu kan ya, baru ketemu luas area yang diarsir. Sekarang yang kedua, berapa luas areanya kurang ya. Jadi pertanyaan kedua, kurang dari $790. Yang kedua, kurang dari $790. Berarti ini kondisi yang pertama ya, di luar jet. Nah, kita hitung dulu jet skornya. Berarti 790 dikurangin 1 dibagi dengan kurangin 1000 dibagi dengan 100 standar deviasinya sama dengan minus 2,1. Nah, hati-hati melihatnya, jangan melihat di tabel positif, lihat di negatif. Di sebelah kiri tabel negatif minus 2,1 itu adalah 0,179. Ingat, luas area itu dari titik jet tertentu minus 2 ke arah kiri. Itu sama dengan luas tabelnya atau nilai yang ada di tabel. Karena pertanyaannya adalah kurang dari 790, di mana 790 ini kalau dikonversi menjadi minus 2,1, maka kalau kurang dari 790 berarti arahnya ke kiri kan ya, upahnya arahnya ke kiri kan, kurang dari 790. Maka nilainya bisa langsung ini 0,179. Karena luas di tabel itu katanya menunjukkan luas area dari titik jet score ke arah ke kiri gitu kan. Nah, jadi ini nggak perlu lagi dikurangin atau ditambah 0,50 atau 0,500. Jadi kalau berapa peluang kita mendapatkan seorang pegawai yang upahnya kurang dari 790, peluangnya adalah 0,179. Ini jelas? Jelas, Pak. Yang kedua, luas
area di antara dua titik pada sisi yang berbeda dari rata-rata. Ini dua sisi yang berbeda dari rata-rata. Rata-ratanya di tengah, ada satu titik minus, ada satu titik negatif. Ya, minusnya sama positif. Nah, jet satunya tadi yang upahnya antara 840 sampai dengan 1.200. Kita itu masing-masing. 840 dikonversi menjadi jet 1. 840 dikurangin 1.000 dibagi 100, minus 1,6. Kemudian yang 1.200 kurangin 1.000 dibagi 100, 2,0. Berarti luas area antara minus 1,6 sampai dengan 2,0. Ingat, perhatikan, luas area yang ada di tabel adalah titik jet score ke arah kiri. Kalau minus 1,6 itu adalah 0,0548. Kemudian kalau 2, 0 itu adalah 9772. Maka yang ini nggak ikut ya, yang arah kosong ini kan nggak ikut kan. Karena dia sudah dipotong sampai 1,6. Berarti luas areanya 9772 dikurangin 0,548 sama dengan 0,9224. Ya, atau di sini kalau pakai cara yang ini juga bisa nih. Paham ya? Gampang ya. Insya Allah. Nah, kalau ini sama aja sih, cuma bedanya dia berada di satu sisi positif. Hasilnya dua-duanya jet karena positif. Nah, tinggal dikurangin aja. 0,9 dikurangin 0,9. Oke, sekarang kita latihan. Yang kita bisa share di ini aja ya. Saya share di mau print screen dulu buat absen. Latihan ada lagi mau ditanyakan? Buat mau tanya, buat? Pak, boleh izin nanti bahas soal latihan yang kemarin? Oh ya. Oke, kalau sempat ya. Mas, Pak. Lupa saya tadi di awal ya. Nah, saya khawatir kalau ini materinya banyak, waktunya nggak cukup. Nanti kalau ada waktu ya, kalau enggak ntar kita bahas di waktu yang lebih santai. Ini sebelum kita latihan, saya mau absen dulu ya. Kelupaan. Kemarin apa ya latihannya? Lupa saya. Itu apa latihan kemarin? Kemarin itu yang ini pesawat terbang. Sebentar. Membahas yang latihan kemarin apa mau latihan sekarang? Bagaimana, Pak? Membahas latihan yang kemarin atau mau mulai latihan sekarang? Bisa latihan yang sekarang dulu aja, Pak. Oh, kemarin itu ya kuliah umum ya? Kuliah umum yang hadir berapa gitu ya? Iya, Pak. Betul. Kurang aja berarti. Dulu aja.
Ada An? Ada ya. Ada An. Hadir, Pak. Ahmad. Hadir, Pak. Belum ada Ahmad. Sudah, Pak. Asia. Hadir, Pak. Baru bangun ya. Olivia. Hadir, Pak. Henry Hussein. Mana? Saya lupa. Saya sebelumnya pernah ada satu kelas namanya Aan juga. Orang Jombang. Hadir, Pak. Aan orang Jombang bukan Aan? Hadir, Pak. Ya, Andri udah. Hadir, Pak. Kali lagi dapat gelas. Hadir, Pak. Ini. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Anissa Puspitasari. Hadir. Aulia saya udah tahu udah. Hadir, Pak. Aurel. Mau dimatiin juga nggak apa-apa di wedding. Hadir, Pak. Aurel belum. Bella Hadir, Pak. Bima. Hadir, Pak. Eka. Hadir, Pak. Indah. Hadir, Pak. Kevin. Hadir, Pak. Arifatus Solia. Hadir, Pak. Mila Fadila. Hadir, Pak. Muhammad Fikri. Hadir, Pak. Muhammad Rafi. Hadir, Pak. Muhammad Ridwan. Hadir, Pak. Ridwan. Hadir, Pak. Wayan. Hadir, Pak. Pandu. Hadir, Pak. Raisya. Hadir, Pak. Retno. Hadir, Pak. Sherina. Hai Sherina. Hadir, Pak. Iya. Hai, Pak. Cecilia. Hadir, Pak. Siska. Hadir, Pak. Siti Maisyaro. Hadir, Pak. Pestiani. Wahid. Hadir, Pak. Ada yang belum dipanggil? Aurel tadi belum ada. Aurel. Hadir, Pak. Aurel hadir, Pak. Ada yang belum dipanggil? Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita latihan? Ada yang masih bingung? Bagaimana membaca tabel? Bagaimana menghitung peluang dengan tabel? Pak, izin bertanya. Silakan, Indah. Kalau misalnya dapat angkanya tuh 0, berapa tuh, pokoknya belakang komanya lebih dari 2, kita tuh bulatin apa gimana Pak? Pembulatan ke atas atau gimana Pak? Kan ambil 2 angka doang yang ada di tabel tuh. Ya, Itu gimana? geskornya ya. Heeh. Ambil 2 aja pembulatan ke atas. Sebenarnya kalau perbedaan nanti nggak terlalu signifikan ya. Tapi biar amannya dibulatkan ke atas ya. Kalau misalnya 1,275 gitu ya. 1,275 berarti 128 gitu kan. Bulatkan ke atas. Ya. Ya, Indah ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Nggak ada? Nah, kalau nggak ada kita latihan. Biar santai sedikit ya. Nanti sambil kalau bingung boleh ditanya
di WA grup ya. Ini kita ke WA grup aja ya, biar hemat kuota, hemat baterai. Jadi sementara ruang meeting saya tutup dulu. Kita ke WA grup, nanti saya share soal latihannya. Atau di Sobat Adi itu sudah ada PPT yang bahasa Indonesia, itu ada latihannya. Teman-teman bisa lihat di situ. Ntar biar cepat bisa saya WA ya, taruh di WA. Baik, sementara saya tutup dulu ruang meetingnya biar hemat segalanya. Terima kasih dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sekali. Kalau kita gambarkan kurvanya, tadi kan rata-rata di sini 110 ya. Ini kan sebenarnya rata-rata 110 itu di tengah. Z-nya itu sama dengan 0. Kemudian kalau lebih dari 125, katakanlah 125 kan berarti di sebelah kanan 110 kan. Lebih dari 125. 125 berarti di sini. Berarti yang kita cari adalah kalau lebih dari 125, maka di sini ya. Ingat, nilai yang ada di tabel itu adalah luas area dari nilai Z-score. Nilai Z-score dari 125 di sini ke arah sebelah kiri. Arah sebelah kiri. Nanti yang Siska sama Kevin itu lupa kayaknya, lupa mengurangkan. Nah kalau 125 itu kan luas areanya ke kiri, sementara yang ditanya itu yang ke kanan. Tinggal dikurangkan 1, dikurangin berapa luas area Z-score 125 gitu. Nah ini teman-teman penting, sekali lagi saya ingatkan, kalau ujian jangan lupa ditulis ini ya, yang diketahui dulu. Ini poin ini lumayan nih. Nggak ditulis ini nggak dapat poin. Poinnya nggak maksimal gitu ya. Jadi meskipun teman-teman nggak ngerjakan perhitungannya, hasilnya salah, menulis ini aja tuh udah dapat poin. Jadi harus ditulis dulu berapa X-nya 125, berapa rata-ratanya 110, berapa standar deviasi 22. Maka kalau ditanya berapa peluang lebih dari 125, maka kita hitung Z-score-nya 125 itu 0,68. Ingat Z-score itu 0,68. Dia nilai dari 0 kalau Z positif ya bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Atau minus ya. Jadi bukan yang tadi siapa Siska nulisnya sampai ke bawah 0,8 Z sama dengan 0,75 berapa gitu kan. Itu bukan Z-score. Z-score itu yang hasil ininya. Z-score itu hasil perhitungan nilai X dikurangin mu dibagi dengan sigma standar deviasinya 0,68. Kalau ininya disebut luas area atau peluangnya atau probabilitasnya. Ya, karena nilai ini kan ada di tabel ya, 0,68 ini ada di tabel 7517. Kalau kita gambarkan kurva, ini titik 0, ini 0,68. Nah, 7517 itu luas areanya di sini, ke kiri ya. Arahnya ke kiri. Sementara yang ditanya adalah yang di kanan. Yang di kanan, oke, tinggal dikurangin luas area itu 1. Kalau yang di kiri itu luasnya 7517, maka yang di kanan 1 dikurangin 7517 sama dengan 24, 0,24. Ya, paham ya. Jadi masih ada yang belum lengkap. Kalau yang kedua 85 sampai 125 dihitung dulu Z1-nya 85 berapa, Z2-nya berapa. Dikurangkan. Oke, ada pertanyaan latihan ini? Ada yang masih bingung nggak? Masih bingung menentukan peluangnya nggak? Bagaimana mengukur, membaca tabel, terus mengimplementasikan ke kurva? Ada yang bingung?
Ya, kita lanjutkan ya, karena waktunya tinggal sedikit. Sambil jalan aja kalau masih ada yang bingung. Nah, ini kadang di apa? Di soal ujian itu dibalik nih ya. Dia bervariasi kan soal itu ya. Ketika ditanya berapa peluangnya, berarti kita hitung jet score-nya. Dari jet score kita lihat tabel, baru ketemu peluangnya. Cuma kadang soal ada juga yang dibalik. Berapa nilai X-nya? Gitu. Peluangnya sudah diketahui sekian. Luas areanya sudah diketahui sekian. Tinggal ditanya berapa nilai X-nya gitu kan. Dan dari nilai X, maka ini ada bagaimana kita menemukan nilai X dari luas area yang sudah diketahui. Prosedurnya pertama kita gambar dulu distribusi, kurva distribusi normalnya. Kemudian pasti sudah diketahui juga berapa luas areanya, biasanya dalam bentuk desimal atau presentasi ya. Nah, dari nilai presentasi itu atau peluangnya kita gambarkan berupa distribusi normalnya. Luas areanya dalam kurva itu seperti apa? Kalau peluangnya atau probabilitasnya sudah ditentukan misalnya di atas 0,5, berarti sudah pasti Z-nya positif kan ya, karena di atas 0,5. Atau di bawah 0,5, mana dia di Z-nya negatif. Nah, ini setelah kita gambar distribusinya, ini kita bisa menggunakan teknologi di sini sebutnya teknologi untuk menyelesaikan soalnya. Kemudian nanti kita lihat tabel di bagian badan tabelnya, lihat luas areanya. Kan di soal biasa sudah disebutkan luas areanya berapa atau peluangnya berapa, itu sudah disebutkan. Maka tinggal kita cari di tabel. Nah, kita temukan di tabel di sebelah X-nya yang menunjukkan Z score-nya nanti. Nah, kalau sudah ketemu Z score-nya kan jadi sudah ada peluangnya, sudah ada probabilitas. Maka kalau kita sudah ketemu di tabel di badan tabel, kita bisa menentukan Z score-nya. Dari tabel dari nilai probabilitas kita tarik berapa nilai Z-nya. Nah, dari nilai Z-nya itu baru kita masukkan rumusnya di sini. Nah, biasanya sudah diketahui rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, Z score-nya ini kita tentukan dengan meletakkan sisi kiri dari rata-rata. Nah, ini kalau Z-nya negatif ya. Negatif, berarti dia sebelah kiri rata-rata. Makanya gini, kalau di dalam desain pesawat ya, desain pesawat itu ada aturan umum yang berlaku. Ini aturan empiris ya, di mana 95% populasi itu biasanya terpenuhi di dalam satu dataset. Artinya apa? Ini ada pertanyaan berapa ukuran tinggi langit pesawat ya, langit pesawat kalau 95% dari penumpang laki-laki itu kalau berdiri itu kepalanya nggak menyentuh langit-langitnya gitu. Kira-kira berapa 95% dari tinggi laki-laki? Asumsikan tinggi laki-laki normal, dari distribusi normal itu adalah 69,5 in dan standar deviasinya adalah 2,4. Itu diharapkan desain ini 95% penumpang laki-laki ya, 95% penumpang laki-laki itu kepalanya ketika berdiri tidak menyentuh langit-langitnya. Kenapa 95? Ini karena aturan empiris itu kondisi yang wajar itu katanya kan 95% ya, 95% dari sebuah data itu berada di nilai yang wajar ya, antara min sampai dengan min dikurangin 2 standar deviasi sampai dengan min ditambah 2 standar deviasi. Di luar 95% itu outlier. Mungkin ada laki-laki yang tinggi sekali sehingga kepalanya menyentuh langit-langit pesawat ya, langit yang di dalam pesawat kabin itu. Nah, itu outlier. Tapi umumnya, normalnya, wajarnya 95% penumpang laki-laki itu tidak menyentuh langit-langit pesawat. Nah, 95%, berarti kan udah ketahuan nih. Luas areanya 95%. Jadi 95%, kemudian kita diminta berapa tinggi
laki-laki yang wajar gitu ya. Itu tinggi di antara 95% itu satu orang yang tidak menyentuh kepalanya langit-langit pesawat gitu ya. Kalau dikatakan asumsinya rata-rata tinggi laki-laki itu adalah 69,5 in dan standar deviasinya 2,4 in. Nah ini kan dibalik ya. Kita diminta untuk menentukan nilai X-nya, variabel continue-nya. Tinggi seorang laki-laki secara acak. Supaya dia tidak menyentuh. Nah, itu berapa peluang kita mendapatkan laki-laki itu gitu kan. Nah, ini kebalikannya tadi kalau kita ada nilai X-nya, kemudian kita konversi ke Z, maka ini kebalikannya. Kita sudah menemukan peluangnya, tinggal kita lihat di tabel Z-nya berapa, kemudian kita hitung nilai X-nya dengan formula yang tadi, X dikurangin mu dibagi dengan standar deviasi, tapi dibalik. Nah, ini berarti kan luas areanya tadi 95% ya, berarti 0,95 luasnya. Kemudian rata-ratanya minnya itu adalah 69,5 in. Yang ditanya berapa nilai X-nya gitu kan. Nah, kalau kita lihat di tabel A2 0,95 itu jet score-nya adalah 1,645 gitu. Jet score-nya 1,645. Nah, maka tinggal masukkan ke formulanya. Dan formula ini, maka kalau dibalik, jet-nya sudah ketemu 1,645, X, kita kan nyari X ya, X dikurangi 69,5 dibagi 2,4, maka X-nya adalah mu ditambah jet score dikali standar deviasi, nah hasilnya adalah 3,4. Artinya apa di sini? Tinggi badan yang lebih dari 6, jadi ada tinggi badan yang lebih dari 6,9,5 in ke 73,4. Rata-ratanya itu 69,5 in. Kemudian X-nya itu 73,4. Dia berada di dalam rentang 19. Artinya laki-laki yang tinggi badannya 73,4 in, dia tidak menyentuh langit-langit pesawat gitu ya. Karena dia berada di area 0,95 yaitu 95%-nya ya kan. Jadi tinggi badan yang tadi kita lihat grafiknya itu kan begini ya. Kurvanya itu ya ini. Dan kurvanya ya 0,95. Berarti tinggi maksimal itu adalah 73, berapa tadi? 73,448 in. Tinggi maksimal jet score kan di sini ya. 1,645 atau 73,445 in. Tinggi maksimal laki-laki yang tidak menyentuh langit-langit pesawat. Jadi posisinya di sini maksimal. Mungkin ada yang lebih rendah ya, tapi maksimal segitu. Nah, tadi dikatakan luas areanya adalah 95%. Ini kebalikannya ini. Ini paham ya? Nah, kalau teman-teman lihat di tabel jet score itu kemungkinan nggak ketemu itu 9.500 ya kan? Kalau kita coba lihat di tabel itu. Jadi katanya satu enam empat, padahal cuma 2 digit, kok dia bisa 3 digit gitu kan? Kan tabel jet score cuma sampai ratusan, 2 digit aja. Nah, ini teman-teman lihat 1,6 di sini kan, 0,64 itu adalah 9505. 9505 1645. Sementara yang 164 itu 9495. Nah, 9500-nya di mana? Dia di antara 9495. Antara 9495 sama 9505 gitu kan.
Tadi kan 0,9500. Ini Excelnya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, 64 164 dan 495. Nah, 9505. Nah, ini teman-teman nanti ketika di soal, ini kan kebetulan sudah tentukan luas areanya adalah 0,95 ya, atau 9.500. Sementara kalau di tabel, ini kan kita harus menentukan Z-score ya. Menentukan Z-score itu dilihat dari luas areanya. Dikatakan di sini luas areanya 0,95. Tapi di tabel kita nggak menemukan angka 0,95. Adanya 0,9495 sama 9505. Itu di antara 164 sama 165. Bentar tadi dikatakan 1645. Dari mana itu 645 gitu kan. Ini ada dua cara, ada dua solusi ketika teman-teman tidak menemukan luas area di dalam tabel Z ya. Ada dua cara. Yang pertama, ketika ini contohnya 0,95 di tabel kan nggak ada ya. Maka teman-teman boleh mengambil nilai yang terdekatnya. Nilai terdekat itu boleh 1,64 atau 1,65. Jadi boleh 164 atau 165 Z-score-nya. Ini nggak masalah. Atau kalau mau nyari yang angka tepat yaitu 1645 di mana Z-score-nya di mana luas areanya 0,95, maka harus dilakukan interpolasi. Interpolasinya gimana caranya? Kita lihat, ini kan 0,95 itu berada di antara ini ya, antara 0,9495 sama 9505. Maka kita lakukan interpolasi. Kita cari dulu selisihnya. Selisih masing-masing antara nilai probabilitasnya sama yes. Kita hitung sini masing-masingnya. Selisih antara 164 sama 165 itu berapa? 0,01. Ya. Kemudian selisih antara 0,9495 sama 9505 itu berapa? 0,1. Sementara nilai yang kita cari itu luas areanya adalah 9.500. Ya selisihnya dengan salah satu nilai itu berapa? Misalnya sini kita cari selisih dengan 9.500 selisih dengan yang pertama ya. Jaraknya adalah 0,05. Jadi jarak antara 1,64 yang jarak antara 9495 ke 0,95 itu adalah 0,05. Kita kan di sini mau mencari nilai X-nya ya. Maka kita lakukan interpolasi. Interpolasinya kita cari selisihnya dulu tadi. Selisih antara 9495 dengan 9505 sama selisih antara 164 dengan 165 itu adalah 0,1. Baru kita lakukan interpolasi. Interpolasinya itu nilai selisih yang antara 9500 ke titik tertentu dengan salah satu titiknya dibagi dengan kelewatan. Kemudian baru dikali dengan
Realnya agak hang. Ini Excel masih kelihatan ya. Jadi tadi ini kan selisih antara 9500 ke 0945, itu adalah 0,05. Kemudian kita lakukan interpolasi. Interpolasinya itu berarti 0,05 dibagi dengan 0,01 dikali dengan 0,01. Hasilnya adalah 0,05. Nah, ini jarak antara selisih antara 1,64 ke X-nya, selisihnya. Maka berapa nilai X-nya? Nilai X-nya itu berarti tinggal ditambahin kan. 64 ditambah dengan 1645. Jadi nilai Z-score-nya itu adalah 1645. Ini kalau mau pakai interpolasi. Tapi kalau mau pakai cara yang paling dekat, nggak masalah sih. Misalnya di sini 0,9502 gitu kan. 0,952. Mau pakai Z-score yang mana? Cari aja yang terdekat. Yang terdekat itu 9505 kan. Berarti Z-score-nya 1,65. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau mau diinterpolasi juga nggak apa-apa. Interpolasi ini hasilnya adalah Z 1,647. Dari kalau luas areanya itu 0,9502, maka Z-score-nya adalah 1,647. Cara interpolasinya. Sampai sini jelas? Ini ada variasi dari mencari nilai X-nya ya, variabel X-nya. Kalau biasanya kita mencari nilai Z-score-nya, ini mencari nilai X-nya dibalik. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya. Kalau 0,9500 wajib interpolasi ya, Pak? Enggak harus. Apa sih, boleh aja kalau sama saya boleh sih 0,64, atau kalau kita kan kelihatan ya 9500 itu berada di tengah-tengah antara 164 sama 165 kan, tinggal dibagi 2 sebenarnya udah bisa kan, 164 sama 165 dibagi 2 itu kan 145 kan, itu bisa juga. Cuma sebenarnya kalau teman-teman kebetulan misalnya angkanya itu susah menentukan, nggak di tengah-tengah, itu bisa interpolasi. Tadi saya bilang bisa caranya dua, mencari nilai yang terdekat dengan nilai dia, nilai luas areanya, atau mau interpolasi, itu bebas saja ya, buat saya sih terserah aja, nggak masalah. Karena paling selisihnya ya ada perbedaan desimal jadinya, tapi buat saya nggak masalah sih. Karena yang penting caranya sudah benar, hitungnya sudah benar, buat saya itu aja. Jadi nggak harus menginterpolasi ya. Tapi kalau teman-teman mau iseng melakukan interpolasi, biar keren gitu ya, biar tepat, biar benar, ya nggak masalah juga. Buat saya bagus. Ya, makasih Ya. Pak.
Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Oke, ini kan waktunya tinggal 10 menit lagi. Kemudian ini ada teorema limit pusat. Jadi teorema limit pusat itu sebuah kesimpulan ya, sebuah kesimpulan bahwa katanya semakin besar nilai sampel atau ukuran sampel, ya distribusi dari rata-rata sampelnya itu mendekati distribusi probabilitas normal. Jadi kadang kan kita nggak tahu tuh populasi distribusinya apa, normal atau tidak gitu ya. Tapi kalau ukurannya dia besar, lebih dari 30 di sini ya, dia kemungkinan distribusi rata-ratanya itu mendekati distribusi normal. Ini kalau kita lihat contohnya, N-nya 1 ya sebelah kiri, N-nya 1, N-nya 10, N-nya 50 ya. Dia semakin datanya semakin besar, semakin besar datanya, untuk distribusinya dia dilonceng kan. Bapak, Ya. ini presentasinya belum kelihatan, masih Excel. Terus saya lupa ganti. Sorry. Tadi habis Excel ya. Ya kan ya, teorema limit pusat, dan teorema limit tengah. Jadi ukuran sampel yang berukuran lebih dari 30, ya bentuk distribusi sampling dari rata-rata sampel mendekati distribusi normal. Jadi kalau misalnya distribusi populasinya udah dikatakan normal. Jadi berapapun nilai sampelnya itu kemungkinan dia distribusinya normal. Tapi ketika distribusi populasinya tidak normal, tapi ukuran sampelnya dia lebih dari 30, dia kemungkinan distribusinya mendekati normal gitu kira-kira ya. Ini katanya ditunjukkan dengan berbagai contoh. Contoh distribusi sampling, ada yang normal, ada uniform, yang U-shape. Jadi semakin dia bertambah nilai sampelnya lebih dari 30 ya. Di sini ada N sama dengan 50. 50, kemudian yang ketiga N50, dia distribusinya mendekati atau menyerupai lonceng ya, atau distribusi normal. Itu istilah teorema limit tengah. Nah, di dalam prakteknya, ketika kita menghitung nilai Z-score, nah ini ternyata ada kadang-kadang pertanyaannya itu bukan pertanyaan individual. Maksudnya kayak tadi, berapa nilai upah pegawai yang lebih dari 125 kan kayak gitu ya. Itu kan namanya individual. X-nya individual. Tapi dalam prakteknya ada juga yang menggunakan rata-rata sampelnya. Jadi bukan data individual, tapi rata-rata sampel. Rata-rata sampel, maka di sini kita menggunakan penyesuaian rata-rata dari rata-rata sampel. Nah, jadi sampel punya rata-rata, itu dirata-ratakan lagi. Itu namanya rata-rata sampel ya, rata-rata dari rata-rata sampel. Kemudian untuk standar deviasinya itu berubah menjadi standar deviasi populasi dibagi dengan akar N. Sehingga Z-score-nya untuk rata-rata sampling, jadi ini variabelnya dia rata-rata, bukan individual ya, bukan variabel individual kayak tadi kan 1 orang, 2 orang itu kan individual namanya. Tapi ini rata-rata dari sekelompok orang gitu ya. Ini maka kita mencari Z-nya disesuaikan. Jadi X bar dikurangin mu dibagi dengan standar deviasinya berubah dia. Standar deviasi dibagi dengan akar N. Nah, ini menggunakan aturan teorema limit tengah. Jika populasi aslinya itu berdistribusi normal, maka untuk berbagai ukuran sampel, dia distribusi rata-ratanya itu normal. Jadi kalau populasinya distribusi normal, berapapun ukuran sampelnya, maka distribusi rata-rata sampel itu adalah normal. Tapi di sini kalau
kasus kedua, kalau populasi aslinya itu tidak berdistribusi normal, maka dia N-nya harus lebih 30 untuk menunjukkan bahwa distribusi rata-ratanya itu normal. Rata-ratanya normal. Jadi kalau dia kurang dari 30, maka dia dikatakan distribusi normal. Contohnya seperti ini. Merancang LIP di sebuah asrama, pertimbangan yang paling penting adalah kapasitas beratnya. Telah terjadi kecelakaan LIP yang dipenuhi dengan 24 penumpang. LIP dinilai untuk kapasitas 16 penumpang dengan berat total 2.500 ton. Jadi normalnya itu LIP itu harus diisi oleh 16 penumpang dengan 2.500. Pernah kejadian ada 24 penumpang dan ternyata terjadi kecelakaan. Nah, selanjutnya kami mengasumsikan skenario terburuk di mana semua penumpang adalah laki-laki. Ini asumsi terburuknya. Semua penumpang laki-laki. Jika LIP dipenuhi dengan kapasitas maksimal 2.500 dengan 16 orang laki-laki, maka berat rata-rata penumpang LIP itu adalah 156,25. Dengan menggunakan data tabel 68 ini, hitunglah peluang satu orang laki-laki dewasa yang dipilih secara acak memiliki berat lebih dari 156,25. Kemudian yang kedua, yang B, peluang bahwa sampel 16 pria dewasa yang dipilih secara acak memiliki berat rata-rata lebih besar dari 100. Jadi di sini kalau yang A, berapa peluang kita mendapatkan satu orang laki-laki itu beratnya lebih dari 156. Karena kalau LIP itu maksimal ya, total beratnya 2.500 dengan 16 pria. Berarti rata-ratanya itu adalah 156,25. Berapa peluang kita menemukan satu orang laki-laki yang beratnya lebih dari 156,25. Yang kedua, ini berapa peluang kita mendapatkan 16 orang dewasa yang berat rata-ratanya. Nah, jadi ini ada 16 orang yang rata-ratanya 156, lebih dari 156. Kalau tadi satu orang laki-laki beratnya lebih dari 156. Itu berarti data tunggal kan ya, individual value. Sementara kalau yang B ini nanti yang kita hitung dengan penyesuaian. Nah, berapa peluang kita mendapatkan 16 orang laki-laki yang beratnya di atas 156,25. Sama caranya pakai X dikurang mu dibagi dengan standar deviasi. Cuma yang B ini disesuaikan. Nah, kalau yang tadi individual, satu orang laki-laki yang beratnya di atas 156 itu adalah Z-nya, kita cari Z-nya adalah 0,65. Z-nya 0,65 itu kalau lihat di tabel adalah 0,2578. Karena ditanya adalah lebih dari 165, berarti kan arahnya ke kanan ya, luas areanya arah ke kanan, maka dikurangin 1 dikurang 0,25, hasilnya adalah 0,742. Jadi peluang kita mendapatkan satu orang laki-laki yang beratnya lebih dari 156,25 itu adalah 0,742. Nah, sekarang yang B, nah, kita pakai pendekatan sampel ya, nilai sampel. Tadi nilai individual. Nah, sampel berapa peluang kita mendapatkan 16 orang laki-laki yang beratnya lebih dari, berat rata-ratanya lebih dari 156. Maka kita sesuaikan ini. Jadi rata-ratanya 18, kita lihat rata-rata populasi tadi ya, tabel ini kan 182 ya. Nah, rata-rata dari sampelnya, jadi rata-rata sampel kan di sini rumusnya jadi X bar. Sampel 15625 dibagi dengan standar deviasinya berubah, standar deviasi dari sampel, rata-rata sampel 40,8 dibagi dengan akar 16 sama dengan minus 0,261. Lihat di tabel, minus 2,61 adalah 0,045. Nah, yang kita cari adalah peluang lebih dari rata-ratanya 156, maka peluangnya adalah 0,9955. Mungkin saya ini dulu ya, saya selesaikan aja ya, biar nanti berikutnya tinggal kita bahas ulang kalau lupa. Nah, ini normalitas data. Di dalam beberapa analisa ini disyaratkan adanya normalitas data ya. Data itu harus terdistribusi normal.
beberapa teknik statistik atau analisa statistik itu mensyaratkan adanya normalitas data. Nah, bagaimana kita mengecek ada data itu normal atau tidak? Pertama bisa dilakukan dengan memeriksa histogram, apakah bentuknya lonceng. Kemudian mengidentifikasi outlier. Kalau lebih dari satu outlier, maka data tidak distribusi normal. Kemudian menggunakan plot kuantil. Kuantil itu seperti ini. Pakai histogram, ini ya histogram. Bentuknya seperti lonceng, atau pakai plot kuantil. Ini di plot nilai kuantilnya. Kalau dia menyerupai garis lurus, maka ini distribusi normal. Satu garis lurus maka distribusi. Tapi ini manual. Secara aplikasi sebenarnya ada beberapa. Kalau di teman-teman menggunakan SPSS, menggunakan Minitab, menggunakan eViews, atau menggunakan Stata, itu ada rumus-rumus, ada fitur-fitur yang menghitung data ini normal atau tidak. Itu pakai aplikasi sudah valid, jadi nggak perlu lagi. Ini kan cara manual ya. Cara manual kadang penafsiran orang berbeda-beda. Tapi kalau dengan aplikasi kita sudah tahu bahwa oh ini normal, ini tidak. Itu sudah diatur di dalam aplikasi. Nah ini yang terakhir, aproksimasi normal terhadap binomial. Jadi kemarin kalau yang latihan di bab 5 yang kemarin saya share ya, itu pertanyaan A itu sebenarnya diselesaikan dengan cara ini, aproksimasi normal. Apa sih aproksimasi normal? Jadi kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung peluang peristiwa yang binomial. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah ini contohnya, jika sampel distribusi berukuran besar, sampelnya berukuran besar. Berapa ukuran besar? Kalau teman-teman melakukan perhitungan faktorial ya di Excel, itu ketika jumlah n-nya itu 100 maksimal 170 ya. 171 itu udah nggak ada hasilnya kan. Nah, jadi ketika jumlah sampelnya besar, lebih dari 170, ini nggak bisa lagi menggunakan formula yang binomial kemarin tuh. N dikurangin n faktorial dibagi dengan n dikurangin x faktorial dikali x faktorial dikali p pangkat x dikali q x pangkat n dikurang x gitu kan ya. Nah itu tidak bisa menggunakan itu kalau n sampelnya itu besar, maka bisa menggunakan aproksimasi normal caranya untuk sampel-sampel yang besar. Tapi pertama harus dipastikan dulu bahwa peristiwa tersebut adalah binomial apa? Binomial pertama hanya ada dua hasil yang saling lepas ya kemarin, sukses atau gagal. Distribusi dihasilkan dari menghitung angka sukses dalam sejumlah percobaan. Ada berapa percobaan? Kemudian probabilitas sebuah kejadian sukses sama. Ketika peluang suksesnya 0,75 dikatakan 0,75, maka seluruh percobaan peluang suksesnya adalah 0,75. Ya percobaan saling bebas. Bagaimana syarat lainnya? Nah ini. Pertama, sampel itu harus random ya, sampel itu harus random. Kemudian syarat yang kedua, NP dan NQ itu lebih besar sama dengan 5. NP kali NP dan NQ itu harus lebih besar dari 5. N itu jumlah sampel, P itu peluang sukses, Q itu peluang gagal ya kemarin ya. Nah, kalau syarat ini sudah terpenuhi, baru kita bisa menggunakan formula ini. Meskipun nanti di soal kemarin pengalaman tahun lalu saya lihat, loh ini harusnya pakai binomial, kenapa pakai ini gitu ya. Tapi karena dia nekat salah langkah ya udah akhirnya saya benarkan aja. Yang penting caranya sebenarnya hasilnya mendekati sama kalau menggunakan binomial, bukan berarti tepat sama persis, enggak mendekati. Karena ini hanya digunakan untuk jumlah sampel yang besar ya, dan syaratnya NP lebih besar dari 5 dan NQ lebih besar dari 5. Nah, di sini harus mempertimbangkan koreksi kontinuitas. Koreksi kontinuitas. Apa itu koreksi kontinuitas? Ini yaitu X dikurang 0,5 atau X ditambah 0,5. Bagaimana caranya? Nah, prosedurnya seperti ini. Pertama kita periksa dulu dua persyaratan tadi ya, ketika ada n sampel. Ini teman-teman ada kuliah lagi nggak? Setelah ini. Ada Pak, jam 2. Jam 2 ya, oke. Berarti ini skip aja ya, pekan depan aja biar nanti lebih enak ya. Karena ini lumayan
membingungkan kalau buru-buru. Jadi ini kita skip aja pertemuan berikutnya. Pertemuan terakhir sebelum UTS. Nanti kita bahas lagi. Oke, ini kan waktunya sudah lewat. Maaf, sudah lewat 5 menit. Jadi kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di WA Group ya. Kapanpun. Jadi boleh WA Group ini dimanfaatkan ya teman-teman ya. Dimanfaatkan buat kita diskusi. Jadi tidak harus pada jam kuliah. WA Group ditanya. Jadi kalau mau ada yang bertanya silahkan ke WA Group atau ke Japri saya. Beberapa mahasiswa udah banyak yang bertanya langsung ke saya. Tapi kalau mau pakai memanfaatkan WA Group juga nggak masalah ya. Kalau ke saya mungkin nggak slow respon mungkin ya. Mungkin ada keperluan lain. Intinya ketika saya ada waktu saya akan coba merespon. Yang penting buat saya teman-teman kalau ada yang masih ingin ditanyakan silakan ditanya baik melalui WA Group maupun Japri langsung silakan. Kita manfaatkan WA Group ya. Jadi kalau WA Group bisa bareng-bareng kita bahasnya. Kalau di Japri juga nggak masalah buat saya. Yang penting teman-teman paham. Teman-teman jangan bingung sendiri. Karena nanti jangan sampai menyesal nanti UTS nggak bisa, UAS nggak bisa, malah nilainya jelek ya. Ini adalah statistik lumayan susah nilainya. Pengalaman di semester lalu itu sedikit sekali yang dapat. Jadi teman-teman saya harap bisa bekerja sama ya untuk kita sama-sama memahami materi ini. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan kalau atau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sekali lagi tetap jaga kesehatan. Bentar lagi ujian. Tetap semangat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.